Selamat pagi untuk kita semua, selamat pagi Bapak dosen, selamat pagi teman-teman sosiologi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama lengkap saya Yuninto Sarani Siumburei. Saya dari Sosiologi kelas B reguler sore semester 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena COVID-19 menuntut pengambilan kebijakan di semua level pemerintahan untuk cerdas menanggapi kasus di negara dari aspek negara. Di sini kami akan mengkritisi tanggung jawab negara atas masyarakat dalam menghadapi COVID-19. Dan di sini saya mengambil di daerah saya sendiri, yaitu di Sumba Barat Daya, khususnya di Kecamatan Jawa Utara. Dan akan dikaitkan dengan teori welfare state, teoretik welfare state. Sebelum ke penjelasannya, saya akan menjelaskan dulu tentang apa itu teori welfare state, yaitu negara atau negara kesejahteraan. Adalah teori yang menjelaskan bahwa negara yang pemerintahannya menjamin kesejahteraan rakyatnya. Dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, ada 5 pilar negara yang harus dijalankan, yaitu demokrasi, pengakuan hukum, perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan anti diskriminasi. Mungkin hanya sedikit penjelasan dari teori welfare state yang saya bisa jelaskan. Jadi kita akan lanjut ke penjelasannya. Menurut pendapat saya dari judul di atas, di sini saya akan menjelaskan peran pemerintah di daerah saya sendiri, yaitu Sumba Barat Daya, khususnya Kecamatan Jawa Utara. Sesuai yang telah kita ketahui bersama bahwa pada akhir tahun 2019 muncullah virus corona di Wuhan, Cina, di mana negara Cina sangat dijuluki, di mana negara Cina saat ini dijuluki dengan nama kota mati, karena sudah sebagian, bahkan hampir 80% masyarakat Cina telah meninggal karena COVID-19. Dan COVID-19 ini telah menyebar ke seluruh negara, bahkan pelosok-pelosok desa, termasuk negara tercinta kita ini, Indonesia. Di mana pemerintah negara saat ini harus benar-benar mengambil tindakan dalam menangani COVID-19 yang saat ini ditakutkan oleh masyarakat, bahkan menjadi perbincangan yang sangat serius pada saat ini. Keberadaan COVID-19 yang mematikan ini telah banyak menyita perhatian dunia. Ada yang menanganinya dengan sangat serius, ada pula yang seolah-olah tidak tahu. Tapi karena hari demi hari penyebarannya semakin banyak, maka langkah konkret yang harus ditempuh sebagai antisipasi adalah membangun kerjasama yang baik dengan keluarga, rekan kerja, dan pihak-pihak terkait. Kebijakan sosial negara hadir untuk memecahkan masalah yang ada seperti saat ini dalam pandemi COVID-19, di mana masyarakat sangat membutuhkan sosialisasi atau arahan yang baik dari pemerintah untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan dalam menghadapi virus yang serius saat ini. Di mana dengan adanya sosialisasi dan bantuan dari pemerintah dapat mempermudah masyarakat dalam berinteraksi dan tetap mengikuti protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah negara. Selain itu, dampak pengaruh virus corona atau COVID-19 dalam kehidupan sosial masyarakat diantaranya adalah timbulnya rasa curiga dan hilangnya kepercayaan terhadap orang-orang yang ada di seputaran kita atau yang baru kita kenal. Sebagai contoh, pada saat kita membeli makanan, baik di warung yang berlabel maupun kaki lima, kita pasti akan mencari tahu apakah bersih atau tidak. Apakah pelayanan ada yang bersentuhan dengan orang yang terjangkit virus atau tidak? Adakah petugas atau pelayanan yang mencuci tangan pada saat mengolah atau memproses makanan yang kita pesan atau tidak? Sehingga tidak timbul keraguan lagi. Pemerintahan mengeluarkan surat jaminan sosial untuk masyarakat yang berdampak coronavirus dalam bentuk tunai. Namun pada kenyataannya tidak seperti itu. Seperti yang saya ketahui di desa, di Kecamatan Jawa Utara, di mana masyarakat hanya diberikan sembako, bukan bantuan dalam bentuk tunai. Dalam artian bahwa
masyarakat di sana uh, memang mereka mempunyai kartu yang bernama BLT, tapi dari kartu BLT itu mereka tidak diizinkan untuk diberikan uang, tapi mereka hanya diberikan sembako berupa beras. Bahkan ada masyarakat lain cuman hanya mendapat beras, sedangkan masyarakat lain mendapat beras, telur ayam, minyak goreng, dan masih banyak lagi. Jadi di sini bisa dilihat bahwa pemerintah tidak melihat secara serius, maksudnya tidak membagi secara merata begitu. Sedangkan ada masyarakat yang protes bahwa bantuan itu dalam bentuk tunai, namun hingga sekarang belum ada respon dari pemerintah. Jadi masyarakat menerima sumbangan berupa sembako saja. Menurut saya, seperti harus diperhatikan dengan baik oleh pemerintah daerah sehingga tidak ada kesalahpahaman antara pemerintah dan masyarakat. Setidaknya pemerintah harus tetap melaksanakan apa yang telah diterapkan oleh pemerintah negara dan jangan diubah-ubah. Karena apa yang diberikan negara merupakan bagian dari masyarakat, bukan diberi khusus untuk pemerintah daerah. Ini harus dipertimbangkan dengan baik oleh pemerintah daerah. Sehingga ada pemerataan dalam masyarakat dan bukan hanya saja keluarga dari para aparat. Pemerintah negara juga banyak yang tidak melihat keadaan masyarakat yang sebenarnya, di mana pemerintah lebih fokus pada kepentingan mereka sendiri tanpa melihat dengan baik keadaan masyarakat padahal banyak masyarakat yang membutuhkan uluran tangan dari pemerintah dan pemerintahan daerah maupun negara di masa pandemi ini. Namun sebagian dari itu pemerintah daerah tidak melihat masyarakat secara luas. Cuman mereka hanya bisa melihat dari cari pandang mereka saja, cara melihat mereka. Sedangkan di belakang sana masih banyak masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan itu. Jadi menurut saya, pemerintah itu harus mengambil keputusan sesuai dengan apa yang dialami oleh masyarakat dan bukan dengan kemauan pemerintah. Setidaknya pemerintah harus melakukan observasi secara langsung agar benar-benar mengetahui kebutuhan masyarakatnya, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah dan masyarakat, agar apa yang diberikan oleh pemerintah betul-betul merupakan kebutuhan masyarakat. Wabah virus corona kini menjadi realitas sosial yang harus dihadapi masyarakat dunia, khususnya Indonesia. Dampak wabah virus corona menciptakan kematian, penyakit, kekurang nyamanan, kekurang puasan, dan kemelaratan. Oleh karena itu, untuk menanggulangi wabah virus corona tidak hanya dilakukan dengan intervensi di bidang kesehatan saja, tetapi harus dilakukan secara terpadu dalam lintas sektoral. Seperti yang kita ketahui bersama dalam Undang-Undang 1945 pada alinea yang keempat menyatakan bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berdasarkan Undang-Undang tahun 1945 menunjukkan peranan negara yang begitu kuat dan mengayomi masyarakatnya. Seperti itu juga pemerintah daerah harus melakukan interaksi yang baik dengan masyarakat, sehingga di masa pandemi seperti ini kebutuhan masyarakat sangat diutamakan, bukan hanya kesenangan pemerintah. Dalam masa seperti ini tidak hanya dipercayakan kepada pemerintah, namun semua gugus harus melibatkan semua bangsa, keseluruhan jajaran pemerintah, organisasi masyarakat, partai politik, dan sektor swasta agar sama-sama dalam menangani COVID-19. Dalam mencapai tujuan ini, pemerintah harus bergerak dengan cepat dalam hal menanganinya. Tetapi dalam menjalankan tugas, pemerintah juga harus diawasi oleh lembaga-lembaga negara dan juga masyarakat sekitar, sehingga apa yang dilakukan pemerintah daerah sesuai yang disampaikan oleh pemerintah negara. Sejak pemerintahan menerapkan peraturan agar kita tetap di rumah saja, itu sangat baik. Namun bagaimana masyarakat yang harus bekerja di luar untuk menafkahi keluarganya, yang pasti akan melakukan dengan terpaksa untuk tetap bekerja, yang walaupun itu berbahaya untuk dirinya sendiri dan keluarganya, karena
Jika ia tidak bekerja, maka akan mengalami kelaparan. Apalagi sudah dari keluarga yang hidupnya hanya berkecukupan dan pas-pasan. Maka dari sini, saya minta pemerintah bisa melihatnya dengan baik. Di era new normal, di mana masyarakat diizinkan untuk berinteraksi dengan bebas, tetapi bukan berarti semuanya, namun tetap mengikuti protokol pemerintah yang telah ditetapkan, yaitu menggunakan masker dan tetap cuci tangan. Namun pada new normal saat ini masih banyak tempat yang berada pada zona merah. Misalnya Kota Kupang saat ini menerapkan, yang merupakan provinsi hunian COVID-19 yang tertinggi, yang berkisar pada 98% dari setiap provinsi. Pemerintah daerah diizinkan untuk mempersiapkan yang normal jika daerah mereka berada di tingkat moderat atau sedang. Di mana sekarang menjadi fokus pemerintah dalam mengambil tindakan dan solusi apa yang harus dilakukan agar virus corona bisa ditemukan vaksin untuk mengobati serta mematahkan jaring coronavirus, agar kita bisa hidup seperti dulu lagi tanpa ada kendala apapun dalam melaksanakan tugas seperti belajar mengajar dan bekerja di luar sana. Namun akhir ini banyak masyarakat yang tidak mentaati protokol pemerintah. Alasannya adalah mereka serasa sudah tidak percaya bahwa COVID-19 berbahaya dan dapat membunuh. Karena sebagian masyarakat sudah tidak lagi memikirkan sebenarnya ada baiknya juga kalau masyarakat tidak memikirkan, karena itu bisa mengurangi rasa cemas bagi masyarakat. Namun di sisi lain tidaklah baik karena masyarakat tidak lagi mentaati protokol kesehatan. Di sini pemerintah dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan, dan masyarakat juga membutuhkan teladan dan panutan dari pemerintah. Disiplin dan menerapkan protokol kesehatan merupakan kunci pengendalian penularan COVID-19. Dalam hal ini, pemerintah harus bisa menjadi contoh dalam masyarakat, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak semaksimal mungkin. Saran dari saya untuk pemerintah daerah yaitu mengajak masyarakat untuk melakukan perubahan perilaku di masa pandemi secara integratif dan sistematis, serta terus memantau perkembangan protokol kesehatan di lingkungan masyarakat dan selalu memberikan sosialisasi agar masyarakat dapat memahami pentingnya menjaga kesehatan dengan mengimplementasikan protokol kesehatan dan sama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Demikian hasil penyampaian saya. Selebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada perkataan yang menyinggung. Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.